Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman farmasis dan semuanya. Semoga diberikan kesehatan semuanya ya teman-teman, sehingga dapat melakukan berbagai jenis kegiatan dan aktivitas kesehariannya ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait struktur dan perhitungan harga obat pada suatu resep. Oke. Jadi dalam suatu resep itu, dalam ilmu manajemen farmasis itu ada suatu bentuk struktur yang terkandung di dalam resep itu, apakah itu berupa HJA dari obat itu sendiri, kemudian apakah itu HET dari obat itu sendiri, kemudian apakah kemudian HNA dan lain-lainnya. Serta kita akan melihat bagaimana cara melakukan perhitungan harga. Kita menghitung harga suatu obat yang akan dijual di apotek berdasarkan dengan resep yang diserahkan oleh pasien atau konsumen misalnya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya ya kita akan membahas lebih detail lagi apa sih sebenarnya struktur harga obat resep itu, terus bagaimana cara melakukan perhitungan harga dan lain-lainnya. Oke, langsung saja. Sebagai pendahuluan, kita perlu mengetahui terminologi daripada struktur itu sebenarnya apa. Nah, di sini saya sudah menampilkan definisi daripada struktur berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mana dalam KBBI itu dijelaskan bahwa struktur itu merupakan suatu cara sesuatu yang disusun atau dibangun. Nah, dengan demikian, jika kita menghubungkan pada struktur harga obat, nah itu berarti suatu cara untuk menyusun harga obat yang dijual di pasaran ya, yang dijual kepada konsumen, yang dijual pada pasien yang datang untuk menebus obatnya. Jadi itu punya suatu bentuk struktur harga. Nah, harga obat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu dari produsen di sini adalah misal PBF atau industri-industri farmasis. Nah, bisa juga dipengaruhi oleh distributor, ya, distributor. Bisa juga dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah di sini yang mengeluarkan regulasi dan lain-lain yang semisalnya ya di sini dalam menetapkan harga suatu obat di pasaran. Kalau kita melihat suatu regulasi pemasaran obat itu sudah ditentukan misalnya dari Kementerian Kesehatan ya, yang ini adalah bagian dari pemerintah. Bisa juga ada intervensi dari BPOM itu sendiri ya, seperti itu. Jadi dalam penentuan harga obat pada suatu resep itu sangat dipengaruhi oleh multifaktorial yang sifatnya eksternal maupun internal. Nah, tadi sudah disebutkan ya faktor-faktornya, apakah itu dari produsen, dari distributor, ataupun pemerintah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan regulasi atau dasar-dasar yang menjadi landasan hukum dalam penentuan harga obat ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini, dasar hukum penentu harga obat itu sudah terbit secara legal pada tahun 1963 ya, merupakan undang-undang di mana dalam pasal 5-nya bahwa pemerintah itu berusaha agar tercapai harga obat yang serendah-rendahnya. Ya, artinya di sini pemerintah itu mau harga obat itu ditetapkan serendah mungkin atas dasar perhitungan mengindahkan kelangsungan produksi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pemerintah itu mau agar masyarakat ya
itu dapat membeli atau mendapatkan obat-obat dengan harga yang serendah-rendahnya. Dalam artian masyarakat bisa menjangkau obat-obat yang diperlukan. Itu dikeluarkan pada tahun 1963 ya aturannya. Kemudian pada tahun 2004 kemarin ya, Kemenkes nomor 1239 itu mengeluarkan aturan baru ya terkait HNA dan HJA obat generik. HNA itu adalah harga neto apotek dan HJA itu adalah harga jual apotek, khususnya pada obat generik. Seperti itu ya. Nah, kemudian di tahun 2006-nya, Kemenkes itu mengeluarkan aturan lagi ya, yang berkaitan dengan harga eceran tertinggi pada label obat. Dalam undang-undang ini, itu harga eceran tertinggi atau HET yang dicantumkan pada label obat adalah harga neto apotek ya atau HNA, kemudian ditambah dengan PPN 10% yang kemudian ditambah margin apotek sebesar 25%. Nah, itu diatur di Kemenkes RI nomor 69 tahun 2006, harga eceran tertinggi pada label obat. Kemudian selanjutnya di tahun 2012 Kemenkes mengeluarkan aturan lagi ya, nomor 92 tahun 2012 terkait harga eceran tertinggi obat generik. Jadi ini khusus untuk obat generik. Nah, dalam undang-undang ini dibahas mengenai HET obat generik, kemudian harga neto apotek, serta harga neto apotek plus pajak pertambahan nilai. Ya, artinya di sini adalah HNA plus PPN. PPN-nya yaitu 10%. Itu untuk obat generik. Nah, kemudian tahun 2013 ya Kemenkes mengeluarkan aturan lagi dengan nomor 436 terkait HET atau harga eceran tertinggi. Nah, dalam undang-undang ini dibahas mengenai HET obat generik, kemudian harga neto apotek, juga dibahas terkait harga neto apotek plus pajak pertambahan nilai. Oke, jadi ini merupakan dasar hukum penentu harga obat di Indonesia. Ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait harga obat, penentuan harga obat. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebelumnya di awal pembelajaran tadi sudah disebutkan bahwa harga obat, harga resep itu yang tercantum obat di dalamnya, dalam penentuan harganya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku dalam membuat atau memproduksi suatu obat. Nah, itu adalah salah satu faktor penentu harga obat. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Ya, biaya operasional misalnya biaya pekerja, upahnya begitu kan. Kemudian biaya yang lain-lainnya yang berkaitan dengan operasional, misalnya mesin, ya, maintenance mesin, kemudian penggunaan peralatan-peralatan yang memang mensupport untuk produksi suatu obat. Kemudian yang ketiga adalah biaya marketing dan promosi. Nah, pada biaya ini alokasi dananya itu begitu besar ya, sangat tinggi di biaya marketing dan promosi ini. Sangat besar untuk biayanya. Kemudian yang keempat adalah modal. Ya, modal di sini dalam artian adalah modal apotek. Suatu orang yang mendirikan apotek, nah itu juga akan mempengaruhi harga obat yang akan dijualnya. Kemudian yang kelima, persaingan pasar yang begitu kompetitif pastinya. Itu juga akan memberikan dampak yang tentunya akan apakah menaikkan atau menurunkan harga obat pada suatu resep. Yang selanjutnya adalah harga banding.
Kemudian yang ketujuh adalah biaya tak terduga. Biaya tak terduga di sini misalnya adalah biaya listrik misalnya ya, kemudian biaya air misalnya, biaya dan biaya yang lain-lainnya yang tidak terduga begitu saja ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada struktur harga obat. Nah, untuk struktur harga obat itu terdiri atas 5 hal. Ya, terdapat 5 komponen dalam penyusunan struktur harga obat. Yang pertama, teman-teman sudah sering dengar ya pastinya terkait HPP atau harga pokok produksi. Selanjutnya, struktur harga obat yang kedua adalah HJP atau harga jual pabrik. Yang ketiga adalah harga net apotek atau HNA. Tadi sudah kita singgung sedikit di awal pembelajaran. Kemudian yang keempat, harga eceran tertinggi atau HET. Dan yang kelima adalah harga jual apotek atau HJ. Kita akan bahas lebih dalam dan lebih lanjut lagi terkait kelima struktur harga obat ini. Oke. Nah, yang pertama adalah harga pokok produksi atau HPP ya. Biasa juga dan sangat sering disebut juga dengan cost of goods manufacture. Nah, ini merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi barang ya. Nah, itu terdiri dari bahan baku. Bahan bakunya itu adalah misalnya zat aktifnya, kemudian zat tambahannya, kemudian bahan pengemasnya. Oke. Selain itu, untuk biaya pada produksi itu ada juga biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead cost. Nah, biaya overhead cost ini biasanya biaya telepon ya. Kemudian bisa juga pada biaya BBM ya, jika suatu apotek itu memiliki transportasi yang digunakan untuk melayani masyarakat. Kemudian ada juga biaya listrik, spare part, training, dan lain-lainnya. Nah, untuk suatu industri farmasis, biaya bahan baku itu biasanya itu mencapai sekitar 70 hingga 80%. Kemudian direct labor itu antara 5 sampai 10%. Kemudian overhead cost-nya, biaya telepon, BBM, listrik, spare part, training, dan lain-lain, itu berada di kisaran 15 hingga 20% dari HPP, itu untuk pabrik. Nah, khusus untuk obat-obat lisensi dan obat paten, nah itu masih dibebani biaya lisensi atau biaya paten. Kemudian adanya suatu bentuk kewajiban untuk membeli bahan baku dari si pemberi lisensi itu atau si pemberi paten itu. Nah, karena hal inilah menjadi salah satu penyebab mengapa obat-obat yang masuk dalam kategori lisensi atau obat-obat paten itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan obat generik maupun obat generik yang branded. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Itulah perbedaan mengapa obat paten lebih mahal dibandingkan dengan obat generik atau obat generik yang branded. Karena tadi ya, karena adanya suatu bentuk pembayaran ya kepada si pemberi lisensi serta adanya suatu bentuk kewajiban untuk membeli bahan baku dalam memproduksi produk yang dia pasarkan. Oke, seperti itu ya HPP. Kemudian kita lanjutkan harga jual produksi atau HJP. Nah, harga jual produksi ini itu ditentukan oleh pabrik ke distributor ya. Namun besar nilai daripada HJP itu tidak boleh lebih dari HNA ditambah PPN. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, HJP itu merupakan HPP plus biaya marketing plus biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain di sini adalah general affairs, kemudian termasuk juga komisi, kemudian juga ada bonus pada komisaris, direksi ya, kemudian ada biaya CSR dan lain-lain ya. Kemudian ditambah dengan bunga dan depresiasi, terus plus laba operasional ya, profit yang menjadi HJP atau yang sering disebut dengan cost of goods sales, seperti itu untuk HJP. Paham ya teman-teman? Nah, perlu diingat ya bahwa poinnya di sini adalah HJP itu tidak boleh lebih dari HNA plus PPN. Itu nggak boleh lebih untuk harga jual produksi. Selanjutnya, HNA atau harga neto apotek. Harga neto apotek ini atau HNA ini ditetapkan itu tidak lebih besar dari 74% HET ya. Itu nggak boleh lebih besar dari 74% harga eceran tertinggi. Jadi HNA itu adalah harga dibeli oleh apotek ya. Artinya apotek itu membeli barang dari pabrik misalnya atau dari distributor, itu adalah HNA. HNA itu HJP plus distribution fee atau biaya distribusi. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya, harga eceran tertinggi. Nah, untuk HET ini itu merupakan harga jual suatu obat yang tertinggi atau maksimal ya, maksimal. Itu nggak boleh naik lagi, maksudnya tertinggi. Nah, harga jualnya itu di mana? Di apotek, bisa juga di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi HET ini diberlakukan pada apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya ya. Bisa juga di puskesmas, bisa juga di klinik. Yang memang itu adalah keputusan dari pemerintah yang berlaku secara nasional. Selanjutnya, harga jual apotek. Nah, harga jual itu ditentukan oleh apotek ya, yang harus dibayarkan oleh konsumen. Jadi apotek itu menentukan harga jualnya ya, suatu resep, suatu obat yang ada dalam resep itu sendiri dengan kalkulasi seperti ini ya teman-teman. Harga eceran tertinggi plus laba ya, plus laba. Labanya di sini ada apakah itu laba dari apotek atau PBF plus PPN 10%. PPN ini selalu ada ya teman-teman, jangan sampai dilupa untuk PPN ini. Nah, negara kita adalah negara hukum yang diwajibkan untuk membayar pajak seperti itu. Oke, selanjutnya, nah dalam perhitungan penjualan suatu resep ya teman-teman, bisa dilihat di sini merupakan gambaran yang dapat memberikan informasi ya teman-teman dalam melakukan suatu bentuk perhitungan penjualan. Kita lihat yang pertama, untuk harga pokok produksi ya, kita melihat kembali bahwa HPP itu adalah HNA plus 10% PPN dari HNA dikurangi diskon kalau ada. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa PPN-nya itu 10%? Nah, jadi PPN 10% itu adalah pajak pertambahan yang wajib dikeluarkan dan dibayarkan ke kantor pajak. Ya, jadi ini sudah menjadi aturan di negara kita. Ada pajak sebesar 10%, pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian PPN ini dikenakan mulai dari proses transaksi dari produsen ke konsumen. Nah, PPN ini berlaku pada saat itu ya, ketika adanya suatu bentuk transaksi. Oke, saya lanjutkan.
HJA resep, harga jual apotek. Itu kita dapat menghitungnya dengan cara HPP plus margin 30% dari HPP ya, plus jumlah yang diminta ya, dalam resep berapa tablet misalnya yang diminta, berapa kapsul misalnya yang diminta, plus tuslah kalau ada, plus embalas kalau ada. Seperti itu. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa pada umumnya apotek itu mengambil margin, menentukan margin sebesar 30%, bisa juga sebesar 25% untuk penentuan margin apotek. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman di bagian sini. Itu biasanya untuk PPN 10% untuk memudahkan dalam suatu bentuk perhitungan itu ditetapkan sebagai angka adalah 1,1. Dan untuk margin 25% ditetapkan 1,25 ya umumnya. Kemudian untuk margin 30% yang ditetapkan apotek itu adalah 1,3. Sehingga kemudian HJA resep ya, HJA dalam perhitungan harga jual apotek resep ya, ini sama ya teman-teman. Itu adalah HNA plus 1 kalikan 1,1, kemudian dikalikan 1,3 jika marginnya 30%. Namun kalau marginnya 25% itu dikalikan 1,25, kemudian dikalikan jumlah yang diminta. Artinya di sini jumlah obat ya, jumlah tablet berapa, kemudian jumlah kapsul berapa. Karena perhitungan obat dalam resep itu adalah hitungannya per tablet, per kapsul, seperti itu. Kemudian ditambah tusla plus embalasi kalau ada. Seperti itu ya. Ini merupakan rumus dasar ya yang teman-teman perlu ketahui, yang teman-teman perlu pahami, yang sangat berguna, yang digunakan ketika melakukan perhitungan obat pada suatu resep untuk penjualan. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini merupakan contoh ya, kita contoh. Misalnya suatu apotek ya, anggaplah namanya adalah apotek sehat. Nah, apotek sehat ini merupakan salah satu apotek yang melayani masyarakat ya. Kemudian mengayomi juga masyarakat dalam hal kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, misalnya di sini adalah terkait obat-obatan atau melayani pelayanan resep. Nah, apotek sehat ini menyediakan berbagai jenis perbakan farmasis, khususnya obat-obatan yang semisal adalah ondansetron, ya ini, kemudian domperidon. Dalam menyediakan obat ini, ya ondansetron dan domperidon, apotek sehat ini harus membeli ke PBF ya, atau ke distributor misalnya, atau langsung ke pabriknya, kan seperti itu. Oke. Nah, misalnya ondansetron ya, itu kekuatannya 8 mg per tablet ya, jadi tablet di sini ya, tablet bukan kapsul. Nah, apotek sehat ini membeli satu box ondansetron 8 mg tablet seharga Rp30.000. Nah, untuk satu box ondansetron itu terisi atau terdapat 5 tablet ya teman-teman. Jadi kemudian untuk menghitung berapa harga setiap atau tiap tablet ondansetron dalam satu box itu adalah 30.000 dibagi atau dibandingkan dengan 5. Yang kemudian kita dapatkan 6.000 per tablet. Seperti itu. Jadi apotek itu membeli ondansetron 8 mg itu adalah 6.000 per tabletnya. Oke. Nah, itu untuk yang belum masuk PPN ya, karena kita tadi ingat bahwa PPN itu mulai berlaku ketika adanya suatu bentuk transaksi.
Nah, sehingga kemudian apotek itu harus membayarkan sebesar 6.600 per tabletnya karena PPN 10% sudah dibayarkan juga. PPN-nya itu adalah 10% dari 6.000, yaitu sebesar 600 perak, 600 rupiah. Sehingga kemudian dihasilkan 6.600 per tablet. Jadi, Apotek Sehat itu membeli Ondansetron 8 mg ke suatu PBF atau suatu distributor, yaitu dengan harga 6.600 per tablet. Paham ya teman-teman? Oke, itu untuk Ondansetron. Kemudian kita lanjutkan ke Domperidone 10 mg. Jenisnya itu adalah tablet, ya. Nah, jadi Apotek Sehat ini membeli satu box Domperidone 10 mg itu sebesar 20.000. 20.000. Nah, satu box itu isinya 100 tablet. Sehingga kemudian untuk menghitung berapa harga per tabletnya adalah 20.000 dibagi 100. Yang kemudian kita dapatkan 200 rupiah atau 200 perak per tablet harga daripada Domperidone 10 mg. Nah, kemudian kita lanjutkan harga yang harus dibayarkan Apotek Sehat ketika membeli Domperidone itu, yang kemudian masuk pajak 10%, ya. 10% yaitu sebesar 20 perak karena 10% dari 200, ya. Teman-teman ya, kalau dia kembali dikurangi diskon di sini ya, karena di sini nggak ada diskon jadi 0, sama seperti yang di atas, sama seperti yang Ondansetron. Kalau ada diskon misalnya 5, nah ditulis di sini 5% misalnya kan. Nah, namun karena nggak ada diskon jadi 0. Jadi 200 tambah 20 adalah 220 perak atau 220 rupiah per tablet yang harus dibayar Apotek Sehat untuk membeli Domperidone 10 mg sebanyak satu box. Oke, paham ya teman-teman? Dari sini teman-teman harus paham ya, diusahakan mengerti, karena ini adalah merupakan langkah awal atau dasar yang digunakan dalam perhitungan obat. Karena di sini sudah disebutkan gimana caranya mendapatkan harga per tabletnya misalnya, kemudian jika sudah ada pajak itu gimana harga yang akan berubah seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh suatu penjualan resep ya pada suatu apotek. Anggaplah ke Apotek Sehat misalnya. Jadi pada suatu hari misalnya Mr. X itu datang ke Apotek Sehat dengan menyerahkan resep sebagai berikut, ya. Resep Ondansetron 8 mg dengan jumlah 5, ya. Dengan aturan pakai seperti ini sekali dalam sehari. Kemudian resep juga Domperidone 10 mg dengan jumlah 10. Semuanya adalah bentuk tablet, ya. Aturan pakainya 3 kali sehari. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah yang harus dibayarkan Mr. Z? Jika margin 30%, jadi Apotek Sehat itu menetapkan margin sebesar 30%, kemudian tuslahnya dia juga mengambil tuslah ya, menetapkan tuslah per resepnya itu adalah 2.000. Kemudian untuk embalasenya itu adalah 500 rupiah per resep. Seperti itu. Ini juga perlu teman-teman ketahui ya, jangan sampai dilupakan. Oke. Nah, bagaimana cara perhitungan harga jual resep ini ya, obat-obat dan resep ini? Kita analisis ya teman-teman. Oke. Ondansetron 8 mg dalam bentuk sediaan tablet. Tadi di awal ya, tadi sudah disebutkan. Nah, dari sini ya teman-teman, kita bisa melanjutkan atau menganalisis resepnya. Ondansetron 8 mg dengan sediaan tablet ya, dibeli sebesar 30.000 per box isi 5 ya teman-teman.
Sehingga kemudian per tabletnya itu adalah 6.000. Yang selanjutnya adalah penambahan PPN 10% daripada tiap tabletnya 6.000, yaitu sebesar 600 perak. Oke, dari pabrik itu nggak ada diskon. Kemudian margin yang ditetapkan apotek itu sebesar 30%. Nah, untuk HPP-nya sendiri ya teman-teman, ini sama di awal tadi ya yang sebelumnya. HNA plus PPN 10% dikurangi diskon jika ada. Nah, untuk setiap tabletnya itu harganya 6.000, kemudian PPN-nya 10% dari 6.000 ini adalah 600 rupiah, dikurangi diskon jika ada. Nah, kemudian didapatkan 6.600 per tabletnya. Oke, jadi ini yang harus dibayarkan apotek sehat untuk mendapatkan satu tablet ondansetron 8 mg. Nah, bagaimana perhitungan harga jual apotek sehat untuk satu tablet ya jika apotek sehat tadi menetapkan margin sebesar 30%. Jadi perhitungannya seperti ini. HPP ya ini ya harga pokok penjualan yang ini plus margin 30%. Margin 30% ini adalah 30% dari HPP. Kemudian didapatkan HPP-nya tadi ini ya 6.600 plus margin 30%, 30% dari 6.600 ya teman-teman. Yang kemudian kita dapatkan hasil penjumlahannya adalah 8.580 per tablet. Jadi inilah harga jual apotek sehat per tabletnya untuk ondansetron 8 mg. Nah, kita tadi melihat bahwa di resep ini ya teman-teman, ondansetron itu diminta sebanyak 5 jumlah, 5 tablet ya maksudnya. Kemudian apotek juga menetapkan tuslah sebesar 2.000 per resep dan embalase 500 perak per resep ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, tadi sudah didapatkan HJA-nya 8.580 perak per tablet. Nah, untuk HJA 5 tablet 8.580 dikalikan 5 ya teman-teman, karena 5 yang diminta dalam resep plus tuslah plus embalase. Perkalian ini itu didapatkan hasil 42.900. Kemudian tadi tuslahnya per resep 2.000, kemudian embalase per resep itu 500. Semuanya dijumlahkan. Kemudian didapatkanlah nilai 45.400. Jadi inilah harga jual apotek untuk 5 tablet ondansetron 8 mg ya. Ini 45.400. Ini perlu diingat ya teman-teman. Karena ini adalah untuk obat yang pertama. Kan di resep tadi ada 2 obat yang diminta, ondansetron dan domperidon. Oke, kita lanjutkan. Untuk domperidonnya yang 10 mg itu apotek membeli sebesar 20.000 per box isi 100, yang kemudian per tabletnya itu adalah 200 ya. 20.000 dibagi 100 yaitu 200 perak per tablet. Kemudian PPN-nya 10% ya, PPN 10% dari 200 perak itu adalah 20 perak. Diskon nggak ada, kemudian margin 30%. Nah, untuk HPP-nya per tablet adalah HNA plus PPN 10% dikurangi diskon. Dan kemudian 200 ya, ini 200 plus 20 karena ini adalah PPN pajak dikurangi diskon. Karena nggak ada diskon makanya 0. Kemudian didapatkan HPP-nya per tablet setelah pajak masuk itu adalah 220 perak per tablet. Nah, untuk harga jual apotek untuk satu tablet domperidon 10 mg perhitungannya seperti ini ya. HPP plus margin 30%. Ini marginnya dari apotek sehat ya. Nah, 220 rupiah margin 30% dari 220 ya. Nah, kemudian dihasilkan sebesar 286 rupiah per tablet. Ini adalah harga yang merupakan harga jual apotek.
Oke, kita lanjut. Di resep tadi kan diminta 10 tablet untuk domperidonnya. Maka kemudian HJA-nya adalah 286 dikalikan 10 plus tuslah tadi 2000 plus embalase Rp500 yang kemudian didapatkan Rp5.360. Nah, selanjutnya adalah total HJA per resep. Kan tadi kita melihat ada dua obat yang diminta, ondansetron dan domperidon. Untuk ondansetronnya tadi ini ya teman-teman, 5.400, kemudian untuk domperidonnya sendiri 5.360. Sehingga kemudian satu resep ini pasien harus membayarkan sebesar 50.760. Ya, 45.400 dari ondansetron plus 5.360 dari domperidon. Kemudian didapatkan 50.360. Nah, inilah yang harus dibayarkan Mr. Z jika ingin menembus obatnya di apotek sehat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya rasa semuanya pasti bisa, semuanya pasti paham. Dan ini sangat mudah untuk dipahami. Yang penting kita tahu hal-hal ya atau variabel-variabel yang dicantumkan atau yang diketahui. Misalnya tadi adalah margin, apakah 30% atau 25%, kemudian tuslah jika ada, kemudian embalase jika ada, kemudian jika ada diskon dari distributor atau pabrik. Oke teman-teman, seperti itu ya. Baik, itulah video pembelajaran terkait struktur dan perhitungan obat resep. Semoga dengan video pembelajaran ini menambah ilmu teman-teman sekalian, menambah wawasan teman-teman sekalian, khususnya pada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.